Di sana dikatakan judulnya, kalau saudara membawa Alkitab, ini salah satu pengajaran khusus bagi murid-murid Yesus. Ayat yang pertama saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Sementara itu beribu-ribu, bukan beratus-ratus, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-murid. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kebenaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan di telinga dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabat. Ada perubahan dibuat oleh Tuhan dari murid menjadi sahabat. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabat, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat membunuh dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia, takutilah Yesus, takutilah Allah yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Allah. Puji nama Tuhan. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, bahwa hidup kita ini tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak bisa dimonitor oleh Tuhan. Oleh sebab itu, supaya apa yang kita katakan di dalam gelap, kita perbuat di dalam gelap, akan dinyatakan gelap. Termasuk apa yang kita bisikkan itu akan ketahuan. Itu sebabnya firman ini saya sampaikan supaya kita transparan dengan Tuhan, supaya kita terbuka untuk Tuhan. Doa kita, ujian kita yang kita sudah panjatkan mulai dari jam 9 tadi sampai saat ini, semua untuk kemuliaan Tuhan, semua untuk sembah sujud kita kepada Dia yang besar, yang mampu mengarahkan kita, mengubah hidup kita dari hidup yang binasa. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal Yesus katakan kepada murid-muridnya, harus waspada. Kita waspadai. Alkitab katakan berkali-kali, katakan berjaga-jagalah dan waspadalah kepada ragi. Ragi ini adalah sesuatu sifat yang tidak baik. Kalau dibuat menjadi ragi, itu tidak baik bagi hati dan sifat orang-orang yang percaya. Itu sebabnya ragi ini identik dengan kebusukan. Ragi ini
mencemari segala sesuatu. Oleh sebab itu, Yesus berkata kepada saya, tidak ada satupun yang tidak akan dinyatakan kelak. Dari banyak Alkitab, isi-isi Alkitab atau ayat-ayat Alkitab yang kita ketahui dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Allah itu adalah Allah yang mengetahui. Agungkan Dia, muliakan Dia. Tapi ada satu yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. 3 hal yang saya mau sampaikan mengenai ragi ini. Di akhir zaman ini sudah merajalela ragi ini di orang-orang Kristen. Sehingga iblis itu membuat orang Kristen banyak yang jatuh, banyak yang mundur, banyak yang gagal. Kalau jemaat banyak yang mundur, masih wajar-wajar. Tetapi saya melihat survei dari pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan seluruh dunia, ragi inilah yang menghancurkan, termasuk dipakai oleh Tuhan. Yesus sangat memahami jiwamu, sangat memahami kebutuhanmu. Dia katakan waspada terhadap ragi. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, pertama yang saya mau sampaikan, wanti Tuhan. Ketakutan Tuhan terhadap saudara dan saya, supaya kita jangan terpengaruh oleh ragi, yaitu ragi orang Farisi. Yang kedua, ragi Herodes. Yang ketiga, ragi Saduki. 3 ini saya mau sampaikan mungkin dalam 1 jam, supaya saudara bersabar, karena di dalam khotbah saya hari pertama itu, kalau saudara ingat, puji Tuhan, kalau saudara lupa, ya apa boleh buat. Memang manusia seperti itu. Mengikut Tuhan itu, kedudukan Petrus jauh dari Kristus, karena dia takut kehilangan hidupnya sebagai nelayan. Yang kedua, dia hanya duduk, tidak peduli kepada sesuatu persoalan dalam tubuh Kristus. Yang ketiga, hanya melihat sampai perkara itu selesai. 3 itu yang membuat saya merenungkan hidup saya sebagai hamba di sisa hidup saya ini. Kalau Tuhan datang, saya akan terangkat sangkakala itu bunyi. Berkali-kali saya katakan kepada saudara dan saya, Yesus bersama malaikatnya itu, malaikat itu diperintahkan membunyikan sangkakala itu bunyi. Lalu saudara dan saya semua di dalam dunia ini, dari segala penjuru yang mati di dalam Tuhan akan bangkit, lalu naik diangkat di awan-awan sana. Yesus menunggu saudara di awan-awan itu. Lalu orang-orang yang percaya, orang-orang buah sulung Tuhan akan terangkat di awan-awan sana. Hati-hati saudara, saya tidak menakut-nakuti, tapi itu firman saya sampaikan. Saudara tidak merasa enak, apa boleh buat, karena ini adalah pel buat
buat saudara. Ini adalah obat. Ini adalah sesuatu nasihat. Siapa yang tidak terangkat, itulah orang-orang yang tidak mendapat roh Allah. Karena yang mendengarkan itu bukan telinga manusia, tapi roh itu yang mengingatkan saya dan mengingatkan saudara. Karena firman Tuhan katakan roh itu menolong kamu dari segala kelemahan saya. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan kenapa Allah melihat ternyata di dalam hidupmu itu ada CCTV Tuhan. Sadar atau tidak sadar kita, bahasa kerennya sekarang di akhir zaman ini, CCTV semua digunakan oleh orang-orang supaya bisa dimonitor di kantor-kantor, di rumah, di mana saja, bahkan di mobil dipasang CCTV. Tetapi sebelum itu terjadi, Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Allah itu adalah Allah yang ajaib. Sehingga hidupmu termonitor. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Amsal 20 ayat 27. Dalam Alkitab ini dikatakan, Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-27. Tolong dibacakan Bapak Sidua Nauman. Perhatikan dengan baik-baik ini, Bapak Ibu yang di belakang. Coba tahan dulu, jangan terus langsung tidur. Ini firman. Benar atau tidak hidupmu itu ada CCTV Tuhan? Silakan Pak Sidua. Demikian firman Tuhan. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Terima kasih Pak Sidua. Roh manusia adalah CCTV Tuhan, adalah cahaya Tuhan, adalah lampu Tuhan, pelita Tuhan dalam setiap manusia. Untuk apa Tuhan katakan itu? Bagi binatang ini tidak ada, bagi makhluk lain ini tidak ada, tetapi bagi manusia ini dikaruniakan oleh Tuhan roh di dalam hati manusia itu, supaya setiap apa yang katakan di dalam gelap, apa yang aku perbuat dalam tindakanku, dalam hatiku, walaupun aku tidak perbuat, semua terekam oleh roh itu. Ayat ini membawa kita kepada satu jaminan bahwa Tuhan memperhatikan, bahwa Tuhan peduli pada kita. Tidak ada satupun. Ini Alkitab tadi dikatakan dalam ayat yang kedua dalam Lukas pasal 12 itu, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Itu sebabnya jiwamu harus terbuka untuk Tuhan. Hidupmu terbuka kepada suamimu, kepada istrimu, anak-anak terbuka kepada orang tuanya. Ini salah satu ragi yang harus kita tuntaskan sebelum kedatangan Tuhan. Karena Tuhan itu yang harus kita takuti. Dalam ayat yang kelima tadi dikatakan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah Allah yang telah membunuh. Arti membunuh di sini menyiksa, mempunyai kuasa untuk
pembunuhan yang sakit dirasakan oleh orang-orang yang hidup di dalam kemunafikan. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, tadi saya katakan saya beruntung sebagai manusia. Saudara beruntung sebagai manusia. Katakan Allah itu baik kepada aku. Allah itu sungguh baik, sangat baik kepada aku. Saat aku salah, ada CCTV mengingatkan saya. Saat aku keliru dalam hidup ini, saat aku berbohong kepada istriku, di sana aku menyadari, karena semuanya akan disingkapkan. Dalam Wahyu dikatakan bahwa semua perbuatan manusia itu tertulis di dalam buku kehidupan itu. Pengadilan terakhir itu. Itu sebabnya saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan. Yang pertama yang saya mau sampaikan bagi orang Farisi adalah perbuatan tingkah hanya lahiriah saja. Saya tidak katakan siapa itu yang saudara lihat, tetapi saya mau katakan kepada jemaat yang ada di sidang aman mini ini, mari kita sama-sama engkau datang kepada Tuhan hanya melayani lahiriah, hanya membanggakan lahiriah, hanya mengagungkan lahiriah, maka engkau adalah rabi daripada Farisi. Cepat atau lambat engkau harus tuntaskan itu, rawat itu, karena Tuhan sendiri dari murid-muridnya dirubah menjadi sahabat-sahabat. Itu salah satu tanda bahwa hidup kita ini dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, banyak orang mengagungkan lahiriah ini. Tapi Tuhan katakan dalam firman Tuhan Injil Matius pasal yang 15. Silakan Bapak Sintuan dan Bapak tolong dibantu saya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, supaya kita sedikit-sedikit memahami menjelang kedatangan Tuhan yang kedua ini. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat pertama sampai ketiga. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Saudara, ya, terima kasih. Sampai ayat yang ketiga. Ada satu dialog antara penganut adat dengan penganut perintah Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan. Tuhan tidak melarang kita melakukan adat istiadat. Tidak. Justru Tuhan menganjurkan menjadi tumbuh kasih sayang satu dengan yang lain. Tetapi yang Tuhan celah di sini, dia meninggalkan perintah Allah, dia menuntut perintah Allah, dia mensampingkan perintah Allah demi adat istiadat. Saya juga setuju apa yang dikatakan orang-orang Farisi ini. Kalau makan harus dibasuh tangan. Tetapi kalau tidak dibasuh pun tangan, silakan pakai sendok. Saudara yang kekasih, mungkin pada waktu itu sendok tidak ada. Adat dari bangsa Yahudi harus masuk rumah mereka itu harus dicuci kaki, harus dicuci dengan tangan supaya mereka bersih. Artinya mereka membersihkan hanya tubuh ini, mereka membersihkan hanya lahiriah ini. Masuk di dalam rumah Tuhan, mereka buka sepatu mereka, menandakan bahwa rumah Tuhan itu adalah kudus. Saya setuju itu. Tetapi yang mereka tunjukkan, mereka hormati adalah adat
perintah Tuhan. Ternyata yang mereka ajarkan kepada umat Tuhan hanya adat istiadat. Membasuh tangan, membasuh kaki, membersihkan jubah, dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih, itu juga perlu. Tetapi yang perlu Yesus katakan, jangan mengabaikan firman. Jangan meremehkan firman. Jangan membuat firman itu terbelakang dari adatmu, dari hubunganmu. Saya melihat gambar-gambar dari WA, Sinaga, tugas Sinaga sedunia baru melakukan nulis. Ternyata mereka dalam ibadah, saya lihat ada seorang pendeta, saya kenal pendeta itu, ternyata mereka juga menyembah berhala. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, begitu banyak orang Kristen sekarang ini beribadah, tetapi membuat ibadah itu hanya sesuatu payung, hanya sesuatu momok, hanya sesuatu alat mereka untuk mencapai tujuan adat istiadat mereka. Saudara yang saya kasih di dalam, ini adalah ragi yang sangat berbahaya. Di akhir zaman ini banyak orang melakukan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara bisa mengikuti hubungan saudara dengan keluarga, arisan-arisan itu baik. Tetapi saya mau ingatkan lewat kebenaran firman pada pagi hari ini. Tinggikan Dia, Yesus Allah kita, dari segala adat istiadatmu itu. Banyak orang sekarang. Maka ada raja-raja Batak rapat di Tentular sana bahwa adat ini sudah melewati batas. Dirundingkan itu. Tapi saya tanya, belum ada satu keputusan yang final, hanya wacana. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya melihat itu bukan sesuatu yang baik. Tetapi mari kita kontrol diri kita, kontrol hidup kita. Artinya lahiriah ini. Saya senang saudara pakai baju yang bagus-bagus, tetapi jangan menjadi satu ketangguhan bagimu karena orang lain bajunya tidak sesuai, tidak setara dengan bajumu. Kalau ekonomimu diberkati oleh Tuhan, jangan merasa engkau lebih hebat, engkau lebih unggul dari orang-orang yang belum sepadan nasibnya dengan dirimu. Inilah yang terjadi zaman Tuhan Yesus. Maka Yesus mencela mereka, waspada terhadap ragi orang Farisi ini sangat berbahaya. Orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah masuk surga. Yang kedua, saudara, ragi orang Farisi ini adalah sesuatu kesombongan. Kesombongan itu, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 11 dan 12. Silakan Bapak Sindua menambahkan. Kita mau belajar, berarti orang Farisi ini berbahaya. Kalau ada dalam hidup kita ini sesuatu lahiriah lebih unggul, ya, lebih utamakan. Tadi pujian dari kaum ibu, silakan dulu. Ya, pujian terima kasih kembali kepada kaum ibu yang mengajar saya. Karena itu adalah firman Allah. Kalau sampai saudara dan saya dalam hidup ini, ya, mencari kekayaan tanpa Tuhan. Kalau Tuhan datang, kemana itu semuanya? Kata pujian kaum ibu. Berpujilah Tuhan, saya diingatkan, saudara diingatkan oleh Tuhan itu.
nanti ada CCTV Tuhan yang kalau saudara sadar itu CCTV Tuhan itu mengingatkan saudara, oh iya, waktu ini saat engkau mendengarkan lalu kaum ibu, engkau sadar hidupmu ini terekam itu. Saat engkau mendengarkan khotbah, terekam bahwa engkau menerima firman itu. Jadi dari murid diangkat oleh Tuhan menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Kalau engkau sahabat Tuhan di gereja, sahabat Tuhan di rumahmu, biarkanlah sahabat Tuhan di kantormu, di teman bisnismu. Jangan pernah engkau perintah Tuhan itu rendahkan. Oh, lebih unggul hubunganmu dengan orang lain daripada hubunganmu. Karena sahabat itu mengetahui rahasia-rahasia yang bersahabat. Itu sebabnya pengangkatan itu bukan asal diangkat. Yesus sendiri yang mengangkat lewat firman-Nya. Itu tidak perlu panitia dalam pengangkatan itu. Murid diangkat menjadi sahabat itu. Tetapi pada pagi hari ini, saudara sebagai murid Tuhan, saya sebagai murid Tuhan, oleh karena penyesalanmu, oleh karena kehadiranmu, oleh karena engkau sadar akan ragi orang Farisi, engkau akan diangkat menjadi sahabat Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, tanda-tanda ini tadi kaum ibu katakan, lihat bereng tangihon akan terjadi di daerah. Jangan masa bodoh, jangan hanya duduk, jangan hanya melihat perkara, selesai perkara. Jangan saudara menganggap, oh kalau sudah ada gempa, sudah ada tsunami, kami sudah memberikan sumbangan 1.800.000 sudah selesai. Tidak. Itu tidak akan pernah menjadi satu berakhir, tetapi itu adalah permulaan tanda-tanda sangkakala itu bunyi. Mempersiapkan dirimu, mempersiapkan diri saya menjelang kedatangan. Itulah kebersyukuran. Hari-hari ini firman yang disampaikan kaum ibu ini menjadi satu kekuatan dalam hidup saya. Di dalam Lukas 18 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lali, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10 dari segala penghasilanku. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, terima kasih. Inilah salah satu kesombongan kaum. Kalau ada itu di dalam hati, ada sisi kedua, berita Tuhan. Sampai saudara terbawa oleh sesuatu kegelapan itu, waspada terhadap ragi orang Farisi. Kalau kita teruskan ayat 13, orang-orang yang menyadari itu, orang-orang yang datang kepada Tuhan, bahkan kalau kita katakan dia tidak berani menengadah ke langit, dia sadar akan dosanya. Siapa dia? Itulah sahabat Tuhan yang dibenarkan oleh Tuhan. Dialah orang-orang. Perbedaannya, Farisi itu di sebelah kiri, dia di sebelah kanan. Dari semua yang hadir di situ, dia dibenarkan oleh Allah. Silakan tolong dibaca ayat 13 supaya kita jadi masuk firman Allah. Demikian firman Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Saudara yang dikasih, aku adalah orang yang berdosa. Aku adalah orang yang sesat. Aku banyak kekurangan dan malu. Kalau itu terjadi dalam diri saudara,
Ingat, itu salah satu mengusir kesombongan. Puji nama Tuhan. Itu salah satu metode yang Tuhan inginkan dapat mengalahkan kepalsuan, kesombongan, bahkan topeng untuk mengikut Tuhan. Itu salah satu penyadaran. Tuhan rekam, Tuhan dengar, Tuhan lihat kehadapan orang Farisi. Lalu Tuhan kata, orang ini pulang dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauh begitu. Puji nama Tuhan. Jangan ada yang mengatakan kalau saya dapat sombong, itu adalah kepalsuan. Nanti dijatuhkan, bukan ditangkap, tetapi dijatuhkan. Ada yang melihat, yaitu roh manusia. Jangan saudara berkata, aku tidak memiliki roh. Semua manusia memiliki roh. Apakah dia penjahat, apakah dia pendeta, apakah dia orang-orang yang segertal. Orang miskin, orang kaya, semua memiliki roh. Itulah sisi Tuhan. Itulah pelita Tuhan. Itulah cahaya Tuhan. Melihat kelemahan. Bahkan positif yang engkau lakukan. Di sana semua dicatat. Hasil yang kau berikan kepada sesama. Pengampunan itu. Itulah yang dilihat oleh Tuhan. Sehingga dari murid diangkat menjadi sahabat oleh Tuhan. Itulah namanya mengikut Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Rabi Horebis, tolong dibacakan di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 13. Supaya kita menyadari hidup kita ini masuk di mana dan hidup seperti apa menjelang kedatangan Tuhan ini, supaya kita menyadari. Silakan Pak, simpulan Markus 8 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memperingatkan mereka. Katanya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Terima kasih. Yesus sendiri, Allah sendiri yang menjadikan saudara menjadi manusia, diletakkan roh manusia itu menjadi CCTV Tuhan. Ternyata saat Adam dihembuskan napas kehidupan, itulah roh CCTV Tuhan diberikan kepada manusia. Sekarang ragi Herodes ini adalah seorang raja pada zaman Kristus Yesus di dunia. Berjaga-jagalah dan waspada. Berjaga-jagalah dan apa ini? Waspadalah. Awaslah. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan. Ada satu yang mau saya sampaikan. Saudara yang dikasih, untuk mencapai tujuan mengorbankan orang itu sekarang terjadi. Rabi Herodes. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, dia tidak peduli berdosa atau tidak berdosa, asal tujuan tercapai yang korbankan. Di mana manusia, apa upah manusia kalau membunuh anak-anak berumur 2 tahun. 2 tahun itu ngomong juga baru lapar mati. 2 tahun itu juga baru berkata aku lapar mati. 2 tahun itu baru berkata aku mau mandi mati. Artinya masih dalam kasih sayang, pengurusan, pemeliharaan seorang ibu, seorang bapak. Tetapi Alkitab katakan
Silakan Bapak Sintua menambahkan Lukas 13 ayat 31. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu." Katakanlah, bukan manusia lagi, tetapi kepada serigala itu yang ganas itu. Teruskan. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Kalau disamakan sesama manusia juga, manusia binatang, kalau ada orang tua berkata anjing lo, atau babi lo, atau monyet lo, sangat pantang di hadapan Tuhan. Karena perbuatan yang kamu sebut tadi belum tentu Tuhan Yesus, karena dia lihat, dia saksikan keganasan daripada Herodes membunuh anak Rahel. 2.000 orang anak mati terbunuh. Raja Herodes ini nafsu jahat untuk mendapatkan tujuannya. Keinginan-keinginan yang kotor, pikiran-pikiran yang negatif, itu adalah Raja Herodes. Engkau berpikir negatif kepada suamimu, itu adalah pikiran Raja Herodes. Itu sebabnya saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata terjadi serigala itu melakukan pembunuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat 16. Silakan Bapak Tuhan. Hari ini saya dibukakan oleh Tuhan supaya kita menyadari, jangan pernah engkau pernah menyakiti anakmu, senakal-nakal apapun itu, nasihati. Tapi kalau engkau tidak bisa nasihati, sekali pukul dia pakai lidi supaya dia berubah. Jangan sampai seperti orang-orang ibu kandungnya membunuh anaknya sendiri. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, Herodes itu adalah sesuatu kejahatan. Serigala itu buas dari 2 topung angsal, singa yang mengaum-ngaum, serigala yang sangat menakutkan itu membuat kita. Tetapi ada satu Allah yang luar biasa, yang sanggup meredakan, mendiamkan serigala, singa, dan binatang buas yang hebat kuasanya. Seperti ular naga itu yang akan timbul nanti di akhir zaman menyakiti. Tapi kita tidak di sini lagi kalau itu terjadi, karena kita sudah terangkat, kita sudah terangkat. Kalau kita setia, itu sebabnya kalau dibaca di dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat 16. Silakan Pak Sintua. Demikian firman Tuhan. Iya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun. Luar biasa kejahatan manusia. Sekarang yang timbul, tidak ada yang 2.000, tetapi anaknya sendiri. Ini bukan anak Herodes, tetapi zaman ini lebih kejam daripada Herodes. Kalau Herodes membunuh anak orang,
tidak takut dari membunuh sekarang ini. Apalagi penculikan ini. Saudara sudah tahu di televisi bahwa penculikan anak daerah sekarang. Bagaimana saudara? Siapa yang saudara takut? Penculik itu apa Tuhan? Ini yang menjadi persoalan. Dekatkan dirimu. Maka sisi Tuhan itu mengingatkan bahwa anakmu itu dalam bahaya. Maka ada satu malaikat dari takat itu. Itu sebabnya saudara yang tahu di dalam Rabi Herodes ini sangat berbahaya. Kekejaman ini, nafsunya tidak bisa dikendalikan dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka akan terjadi dia binatang buas. Itu sebabnya saudara yang kasih hindari gaungkan. Sebagai seorang pemuda, sebagai seorang pemudi, sebagai seorang kaum ibu, kaum bapak, hamba-hamba mari kita. Banyak orang di dalam gereja, hamba-hamba Tuhan saya tinju meninju. Ada, saya tahu itu. Baru-baru ini, saudara yang saya kasih di dalam ibadah itu, seolah-olah dia atur. Tuhan itu dia atur. Tuhan itu tadi. Sekali lagi saya katakan, Tuhan letakkan CCTV Tuhan, berita Tuhan di dalam hidupmu. Itulah rohmu, itulah roh saya. Supaya kelak kita akan kelihatan. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau engkau salah sebagai suami, beritahu kepada istri. Lebih baik seperti pemungut cukai. Dia tidak berani. Jangan engkau sudah salah, lebih galak daripada yang baik. Ya. Untuk menutupi nafsu. Ini Pak. Hindari awasi berjaga-jaga kepada Rabi. Itu sebabnya saudara yang kasih di dalam nama Tuhan. Herodes sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Rabinya itu adalah rabi yang sangat menyesatkan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Bukan hanya anak-anak. Sekarang dia menikah. Bukan anak-anak tetapi Rasul Yohanes dia bunuh. Karena apa? Ditegur oleh Rasul. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan. Ada orang sekarang takut menegur, menasihati orang, takut tersinggung. Ya. Oleh karena perkataan sekarang banyak berperkara, ya banyak masuk ke Madinah, banyak ini, ya bahkan bunuh membunuh. Itu terjadi. Saudara yang kasih, Yohanes berkata, haram bagimu mengambil istri saudaramu Herodias. Itu tidak adil. Dia tersinggung. Itu benar. Apa Tuhan? Dia lihat, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan. Ini bukan hanya nafsu membunuh, tetapi nafsu seksnya. Saudara yang kasih ini saya banyak raja yang jatuh, banyak hamba Tuhan yang jatuh karena nafsu seks. Itu haram hukumnya bagi Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan, kalau saudara mau bertobat, karena ini waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jangan berjalan, engkau melayani, engkau anak Tuhan, engkau berzina, engkau berselingkuh. Saudara yang kasih jangan ini. Itu masuk, walaupun suamimu tidak tahu. Ya. Sekarang ini baru dulu, zaman tahun 72, ya, tahun 82, perempuan berkata, Bang, udah berkeluarga kok belum? Sekarang tidak ada pertanyaan seperti apakah dia badan seperti saya ini? Dia tidak tanya apakah saya sudah beristri. Tetapi nafsu laki-laki dan nafsu perempuan di akhir zaman ini sudah merajalela rabi daripada Herodes.
Saudara berkata, aku mau bunuh diri, masuk di rel kereta api. Saudara tidak akan pernah mati di sana, karena Tuhan sudah cabut kematian itu di sana selama 3,5 tahun. Tetapi orang-orang yang diangkat itu, orang-orang yang diurapi itu, sahabat Yesus itu sudah diangkat di awan-awan sana 3,5 tahun lamanya. Di sana disempurnakan kita. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ragi Herodes ini sangat berbahaya. Istrimu tidak tahu. Engkau lihat baik-baik semua kotoran itu. Engkau bungkus semua perbuatan itu. Ada sisi Tuhan di dalam dirimu. Ada pelita Tuhan di dalam dirimu. Saudara tersinggung, biarlah saudara tersinggung untuk pertobatan. Puji Tuhan. Amin. Karena ini adalah berita baik ini. Memang saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hidup kita ini hidup untuk Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nafsu membunuh orang, artinya mengorbankan orang lain, itu adalah ragi Herodes. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, banyak orang berkata benih jatuh. Saudara pernah dengarkan, mungkin saudara tidak pernah lihat. Saya sendiri sudah lihat itu benih di Senayan diangkut. Saya lihat sendiri. Dia buka jasnya itu, dia kibarkan begini, semua jatuh. Tidak ada yang tidak sembuh, tidak ada yang tidak menang pada saat Tuhan panggil. Tetapi itu jatuh karena ragi Herodes, karena seorang perempuan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya belajar akan kita belajar. Kalau saudara menyiksa istrimu, menyiksa suamimu, menyiksa anak-anakmu, lalu tidak ada yang tahu, kamu lipat, kamu bungkus semuanya itu, kamu sembunyikan itu rapat-rapat. Ingat, ada sapi pelita Tuhan akan dibukakan. Terserah bagi saudara. Saudara akan buka sekarang kepada Tuhan, atau saudara tetap mau simpan itu. Terserah bagi saudara. Tetapi Tuhan sudah ingatkan kita semua, apapun itu, supaya kita semakin setia untuk mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 dan yang ke-4. Silakan Bapak. Demikian firman Tuhan. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodes, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodes. Katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Ayat yang ke-10 dan 11. Ayat yang ke-10, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Coba itu kejahatan itu. Kalau dihukum di penjara masih mending, ini dibunuh oleh karena dinasihati. Katakan yang benar. Terus. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang jemaat yang ada di kamar ini, mari kita melihat kalau kita ditegur oleh firman Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan,
Tuhan melihat itu. Oh, saudara Teresa. Saudara Teresa. Herodes bukan menyesal, malah berbuat pembunuhan. Dia tidak puas kepada orang. Dia tidak puas kepada nasihat. Dia bunuh kepalanya. Dipertontonkan di atas talam. Ditarik oleh anak Herodias. Saudara yang sekasih Tuhan. Takutilah dia Allah. Jangan pernah engkau, sekali lagi saya katakan, kalau engkau bersahabat di dalam gereja dengan Tuhan, biarkanlah engkau bersahabat di dalam usaha pekerjaanmu, bersahabat di dalam tetanggamu, bersahabat di dalam kehidupanmu. Itulah gambaran Kristus, maka engkau diangkat menjadi sahabat. Puji nama Tuhan. Jangan engkau sahabat Tuhan di gereja. Di luar gereja engkau sahabat daripada sahabat Herodes. Herodes pembunuh, periksa orang. Itu sebabnya saudara dikasih. Mari kita buang jauh-jauh itu. Ada sisi Tuhan dalam diri kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara dikasih di dalam nama Tuhan adalah ragi orang Saduki. Tiga ragi ini di dalam bangsa Israel sangat terkenal. Pengaruhnya sangat terkenal. Sangat terkenal. Farisi itu terkenal. Herodes itu terkenal. Saduki itu terkenal. Semua ini adalah ahli-ahli agama. Pemimpin-pemimpin. Terpengaruh. Ini bukan orang jahat. Ini bukan orang-orang yang ditakuti. Tetapi semua orang Yahudi segan kepada orang yang tiga ini. Kumpulan-kumpulan yang tiga ini. Itu sebabnya saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan. Kenapa saya katakan biarlah hari Minggu semua kaum ibu berkor. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan. Karena di dalam lagu pujian itu ada yang tiga ini saya bilang. Saduki itu saudara yang dikasih, ya, adalah sesuatu yang ingin dia melakukan, ya, kekayaan. Dia sangat memburu uang, apapun dia lakukan, tidak peduli. Saya juga ingin uang, tapi kita harus tahu uang itu seperti apa. Usahakanlah kerja, gaji. Tapi kalau saudara ya mencari uang yang tidak halal, nah sekarang ya, di dalam bangsa ini tiap hari, tiap minggu tertangkap oleh KPK. Dia bunuh, padahal hartanya sudah banyak. Ya. Saudara yang dikasih di dalam nama, saya tidak katakan bahwa saudara adalah bupati. Saya tidak katakan bahwa saudara adalah wali kota, tapi bagaimanapun, karena mereka punya jabatan, saudara punya akses untuk apa, maka saudara harus waspadai dalam setiap kehidupan. Engkau tidak menjadi seperti bupati orang kaya, tetapi kalau itu tidak halal untuk merugikan orang lain, tidak perlu engkau terima itu. Puji nama Tuhan. Karena dengan demikianlah engkau menjadi ragi, memelihara ragi orang Saduki dalam hidupmu, masa depanmu, masa depan anak-anakmu itu engkau tanamkan dengan ragi orang Yahudi, orang Saduki itu. Itu sebabnya hari Tuhan sudah. Mari kita lihat di dalam saudara yang kekasih Injil Matius pasal 22 ayat 28 dan 30. Silakan Bapak, karena dia tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan, tidak percaya kalau ada kematian lalu ada kebangkitan. Dia percaya hanya duit dan duit. Ya. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 8 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Iya.
Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Ayat 29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab Kamu sesat. Di surga itu tidak ada kawin mengawinkan. Teruskan. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Teruskan. Ayat 31. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Ayat 32, akulah Allah Abraham, Iya. Allah Ishak dan Allah Yakub. Terus. Dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang yang hidup. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, dialog ini menggambarkan bahwa Saduki ini tidak ada apa yang ada di dalam dunia ini. Itu ada di surga. Itu salah. Maka Allah berkata, aku adalah Allah Abraham. Aku adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu ada. Pelitaku di dalam tubuh manusia. Itulah roh. Sadar atau tidak sadar. Tapi Saduki ini tidak mau sadar. Dia tidak mau sadar. Maka Tuhan berkata, waspadai. Awas, berjaga-jaga. Bila petirkan dekati. Kalau engkau bergaul dengan busuk, maka pergaulan yang benar menjadi pergaulan yang busuk. Itu sebabnya saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari dia tidak percaya. Yang kedua, dia cepat iri hati. Di antara jemaat kalau ada iri hati, cepat buang. Itu adalah ragi Saduki. Itu tidak bisa dihindari. Mereka iri hati kepada seseorang karena orang-orang itu berhasil, kalau orang-orang itu lulus, kalau orang-orang itu nikah dengan pasangannya yang sepadan, ada yang iri hati. Saudara, banyak asal usulnya. Ada orang iri hati karena melakukan berbuat yang baik. Ya. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini tidak ada yang iri hati dalam Tuhan. Tuhan jauh-jauh. Puji Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 17 dan 18. Kisah Para Rasul. Ya, hari ini banyak ayat-ayat yang saya sampaikan mendukung semua itu supaya kita semakin matang, semakin dewasa, semakin memahami, mengenal bahwa kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 17 dan 18. Silakan. Demikian firman Tuhan. Akhirnya mulialah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kenapa iri hati? Saudara, tangkap firman ini. Saudara, karena rasul itu mengatakan yang benar. Banyak orang mengatakan yang benar menjadi salah sekarang. Ini salah tafsirkan. Tapi biarlah orang-orang jemaat, sahabat-sahabat Kristus yang ada di dalam gereja ini, kalau engkau mendengarkan kebenaran, lalu engkau nyambung hanya di dalam dirimu ada kebenaran. Puji nama Tuhan. Haleluya. Karena ada sisi kehidupan di dalam dirimu. Itu sebabnya saya sangat yakin
Akhirilah semua kemunafikan itu dalam diri. Akhiri supaya kita terangkat nanti. Tidak ada jalan yang lain. Akhiri dari kamu dan dari saya itu mengajarkan. Tidak ada. Jangan saudara berkata, Tuhan ambillah semua itu. Tidak. Tuhan tidak mau mengambil itu. Kalau Tuhan mengambil itu dari dulu sudah Tuhan ambil itu. Tapi Tuhan biarkan itu. Terserah bagi saudara. Saudara gunakan itu ragi Farisi itu silakan. Saudara gunakan itu ragi Herodes itu silakan. Kata Tuhan. Tapi Tuhan sudah ingatkan, waspada, jangan. Kalau Yesus, kalau Allah mengambil, dia tidak mau mengambil itu. Bagaimana caranya saudara kekasih di dalam nama Tuhan? Supaya itu tidak tinggal dalam diri kita. Kalaupun tadi ini ada di dalam diri kita sekarang, akan terbuang dari diri kita. Ada satu Tuhan berikan kepada saya dan kepada saudara, jalan keluarnya. Itu sebabnya dekatkan diri. Maka Tuhan akan membuka segala rahasia itu bagi setiap orang yang asal kita mau. Asal kita mau. Kalau saja orang Farisi itu berkata, kenapa kamu samakan aku dengan engkau? Dalam doamu seperti itu. Memang aku penjahat. Memang aku orang berdosa. Kenapa kamu samakan aku dengan engkau dalam doamu di gereja? Saudara yang kekasih kita terjadi berantem. Tetapi tadi dibacakan bahwa situasi kita Alkitab katakan pemungut cukai itu tidak berani menghadap ke langit. Bahasa silebannya dia katakan dia menupuki Adorana, menyesali, dia tidak peduli dituduh orang dia seperti apa. Itulah salah satu. Itu sebabnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan berikan solusi. Silakan Pak Saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-26 dan Demikian firman Tuhan. kita akhiri semuanya itu. Apakah itu ragi Farisi, ragi Herodes, ragi Saduki. Jangan ada di dalam diri kita. Kita akan bebas sekarang. Karena kita adalah sahabat Tuhan. Silakan Pak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah bertemu dengan pelita Tuhan. Halo? Roh Allah bertemu dengan pelita Tuhan. Apa itu pelita Tuhan? Rohmu. Ini salah satu solusi membantu saya, membantu saudara dalam kelemahan. Daging ini berkata, saya ingin istri orang, saya ingin suami orang, saya ingin harta orang, saya ingin mujizat orang, saya ingin kekayaan orang. Roh Allah membantu saudara. Itu salah satu kelemahan manusia itu. Saya tidak katakan saya luput dari itu. Saya tidak katakan saya tidak masuk dalam itu. Tapi semuanya kita yang ada di dalam itu. Kita akan lepaskan semuanya. Rabi-rabi penisah, rabi-rabi penihan, rabi-rabi penisah itu dari sahabatnya, yaitu Kristus Yesus itu. Ada Roh yang membantu kita menghapus semuanya itu. Pelita Tuhan itu sudah tulis, bendera sinaga itu pernah berselingkuh, bendera sinaga itu pernah mencuri,
pendeta sinaga itu pernah berbohong, pendeta sinaga itu melakukan kejahatan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Roh Allah membantu kita dalam kelemahan itu, asal kita datang kepada Tuhan, menyesali perbuatan kita. Ada darah yang kudus itu, darah yang tertumpah. Lalu roh itu berkata, dia berdoa, ampuni dia Bapa, hapus segala kekotoran itu. Maka terjadi sahabat yang murni, sahabat yang baik, sahabat yang setia. Itulah saudara dan saya di akhir zaman itu. Pengangkatan itu akan datang. Saudara yang kekasih di dalam kita telah terjual kepada dosa itu. Kita sudah tertipu oleh karena Adam. Kita tidak bisa tuntut sekarang Adam. Kalau hidup Adam, semua manusia akan tuntut dia. Karena gara-gara dia, taman Eden itu, hukum dosa itu, kita ikut sekarang dibebani. Tetapi Adam sudah mati. Oleh sebab itu, Yesus datang sebagai anak Allah. Dia lahir dari manusia yang suci. Darahnya tertumpah. Katakan, aku datang. Roh Kudus ada dalam kau. Roh Kudus urapilah aku. Roh Kudus bantulah aku atas kelemahan-kelemahanku. Maka salah satu tabiat Roh Kudus adalah tabiat penolong. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tabiat daripada Roh Kudus, tabiat mengasihimu, tabiat Roh Kudus, tabiat membawa pengampunan kepadamu dari anak domba Allah. Itu maksud pagi hari ini. Saudara yang kasih, ragu harus kita Roh Kudus membantu, menolong kita dari segala kelemahan yang dalam segala hidup. Firman Tuhan yang sedikit ini, bagi saya termasuk